Hai, ketemu lagi dengan saya di Wisdom and Invest. Kali ini saham yang akan dianalisa adalah saham BBNI dan saya akan memberikan sedikit view tentang IHSG kita. Saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman, jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Analisa ini tujuannya agar kita sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini, silakan di-share ke temannya agar bisa ikutan belajar. Dan join juga Telegram kita di Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Ini ada promo dari yang kemarin di video sebelumnya, yaitu promo dari Wisdom and Invest 17 hari free trial untuk menggunakan fasilitas dari Win. Karena banyaknya permintaan, jadi banyak yang berantusias untuk ikutan, maka promo ini diperpanjang hingga 31 Agustus. Nah, gimana sih caranya dan apa aja fasilitas dari Wisdom and Invest ini? Yaitu ada chartboard yang biasa saya gunakan di video ini, chartnya. Lalu ada inspirasi trading. Inspirasi trading ini adalah saham-saham yang sudah dipilih oleh tim dari Wisdom and Invest untuk ditradingkan. Jadi saham-saham yang berpotensi sesuai pilihan dari tim. Lalu ada edukasi. Edukasi itu misalnya kalau teman-teman ada yang nggak ngerti tentang penggunaan chart atau ada yang mau konsultasi tentang portonya, itu bisa konsultasi dengan para tim dari Wisdom and Invest. Untuk botnya ini sendiri, botnya juga udah ada screenernya ya. Nah, ini jadi bot ini ada banyak sekali fungsinya. Yang pertama itu chart yang biasa saya gunakan, juga ada screenernya, dia berupa channel. Nah, kalau teman-teman masih agak bingung, it's okay, hubungi aja adminnya di Telegram dengan ID Wisdom and Invest_admin untuk mencoba 17 hari free trial ini. Caranya cukup mudah, silakan bagikan flyer ini ke media sosial Anda, lalu nanti hubungi adminnya di Wisdom and Invest. Kalau perlu info lebih lanjut juga silakan hubungi Telegram di Wisdom and Invest_admin. Sedikit pengumuman dari saya, yaitu saya akan mengadakan online class yang ketiga dan ini akan dimulai pada tanggal 19 September berupa 4 kali pertemuan. Jadi ada 4 minggu ya, 1 kali pertemuan itu setiap hari Sabtu sekitar jam 10 pagi berupa online lewat Zoom atau lewat nanti mungkin ya antara Zoom atau mungkin aplikasi lainnya yang lebih enak digunakan. Dan ada prakteknya ya, jadi seminggu itu kan pertemuannya 4 kali, 1 kali pertemuan itu setiap minggu sekali, 1 minggu sekali. Nah, jadi selama minggu yang kosong itu selalu akan ada praktek latihan ya. Jadi nggak hanya teori, ini benar-benar praktek. Ini pelajarannya adalah technical analysis, yaitu saya akan ajarkan penggunaan candlestick dan candle pattern, juga ada trend, lalu cara penarikan dan penggunaan support resistance, ada juga technical indicator yang dipakai ini yang basic aja, yang bisa kita temuin sehari-hari di aplikasi dari sekuritas juga bisa. Lalu ada chart pattern, cara entry dan exit untuk gimana caranya entry suatu saham dan exit suatu saham. Lalu cara membuat trading plan, dan ada praktek langsung ya penggunaannya selama 4 minggu. Jadi teori-teori ini, keseluruhan teori ini bukan hanya teori ya, kita akan praktekin langsung penggunaannya selama 4 minggu itu. Kalau teman-teman ada yang tertarik, di sini ada harganya. Kalau teman-teman tertarik bisa hubungi langsung adminnya di Telegram dengan ID yang sama ya, Wisdom and Invest_admin untuk segera mendaftar. Kalau daftar berdua jadinya lebih murah. Nah, bagi teman-teman yang tertarik bisa segera hubungi ya sebelum promonya berakhir nanti. Mari kita lanjut ke chart ini, pembahasan chart dari BBNI. Nah, ini chart yang saya gunakan dari Wisdom and Invest. Ini bisa diakses lewat handphone aja atau lewat komputer maupun laptop.
cukup masuk ke Telegram dan ketikkan /win BBNI. Setelah chart ini keluar, kita bisa tinggal analisa. Yang di sini adalah garis MA 200, saham yang berada di bawah garis MA 200, artinya secara major trend dia masih downtrend. Lalu ada sinyal berupa segitiga hijau, ini adalah sinyal untuk entry. Kalau segitiga merah itu sinyal untuk exit atau keluar. Garis yang di dekat candle itu namanya win line atau garis win. Nah, garis win ini ada angkanya di sebelah kanan. Kalau garisnya biru maka dia akan berwarna biru, kalau garisnya pink maka dia akan berwarna pink juga di sebelah kanan. Nah, garis ini bisa digunakan sebagai trailing stop atau stop loss maupun support. Jadi cara penggunaannya tinggal dipakai angka ini lalu dikasih toleransi aja beberapa persen, misalnya 1-2% atau beberapa tick dari situ. Kenapa dikasih toleransi? Supaya saat dia membentuk ekor-ekor menembus garis win line-nya kita nggak terkecoh. Angka win line-nya juga ada di sebelah kiri, di sebelah sini, dan ada statusnya itu hold dengan profit sebesar 9,3%, itu profit sejak muncul segitiga hijaunya. Kalau yang di sini adalah indikator volume, yang di sini indikator pixel, dan paling bawah itu indikator momentum. Idealnya untuk entry adalah saat muncul segitiga hijau, pixelnya juga dua-duanya hijau, dan ada momentum berwarna biru-biru. Semakin tinggi momentumnya itu semakin baik, artinya dia juga semakin kencang naiknya. Kalau dia berubah menjadi biru tua dan mulai mengecil momentumnya, itu artinya dia mulai melemah, sama seperti di sini ya, dia mulai melemah. Berbeda halnya kalau misalnya muncul segitiga hijau tapi pixelnya hanya hijau satu, itu artinya spek buy atau spekulatif buy. Enaknya kalau spek buy itu adalah dia bisa entry lebih dulu atau lebih cepat, tapi karena dia belum punya momentum, ada potensi dia hanya bergerak sideways dulu seperti di sini. Nah, bisa juga kalau yang seperti di sini, nah ini kan juga spek buy ya sifatnya. Di sini dia sudah spek buy. Nah, entry-nya lebih dulu. Bisa juga seperti di sini. Ini juga spek buy di sini yang saya tunjukin. Ini juga spek buy karena hijau pixelnya cuma satu dan tidak ada momentum. Nah, ini kalau spekulatif buy. Kalau spekulatif buy itu teman-teman bisa mengakalinya dengan mengatur money management yang baik. MM ya. MM itu money management. Jadi jangan langsung beli dalam jumlah porsi yang banyak. Belilah dalam porsi sedikit dulu. Seandainya jadi seperti ini, dia hanya hijau satu. Ini mungkin kita hanya entry sedikit. Lalu ketika dia berubah pixelnya dua-duanya hijau dan ada momentumnya, di sini bisa tambah porsinya menjadi full 100% misalnya. Nah, jadi bisa mengatur resiko ya. Jadi seperti ini, kalau dia belum ada momentum dan ternyata besoknya keluar segitiga merah dan teman-teman nggak mau menunggu lama karena dia masih sideways, itu bisa dibuang dulu atau nggak usah entry dulu. Jadi kalau teman-teman yang nggak suka dengan spekulasi buy ini, bisa menunggu sampai kondisinya seperti ini ya, segitiga hijau, pixelnya dua-duanya hijau dan udah ada momentum. Sama juga seperti di sini. Kalau teman-teman yang nggak suka spekulatif, nggak usah entry di sini, bisa menunggu sampai pixelnya hijau dua-duanya dan sudah ada momentum. Jadi agak terlambat sedikit, tapi it's okay, besoknya langsung jalan. Kebalikannya, kalau pixelnya dua-duanya merah itu tidak oke, apalagi momentumnya merah-merah seperti ini dan semakin mendalam ke bawah ya, itu tidak oke. Kalau dia berubah menjadi merah tua dan mulai mengecil, itu artinya momentumnya semakin membaik. Kondisi terakhir BBNI sudah muncul segitiga hijau dan saat ini pixelnya menjadi hijau satu, namun masih ada momentum. Itu disebabkan dia lagi sideways dan lagi koreksi ya, karena dia sudah naik lumayan nih. Nah, kalau dari posisi ini sudah naik 9, masih ada 9% ya semenjak entry di sini,
masih ada profit sebesar 9%, maka teman-teman yang sudah punya barang itu jangan lupa untuk pasang stop lossnya. Selama stop lossnya belum kena, maka teman-teman bisa tenang, tradingnya jadi lebih enak. Sudah buy, sudah cuan, pasang stop loss, lalu teman-teman bisa incar saham-saham lain yang berpotensi. Chart yang ini perintahnya adalah /MS BBNI. Fungsi chart ini untuk melihat support resist disertai indikator volume, MACD, dan stokastik. Kita analisa dulu untuk dari indikator MACD-nya. Ini terakhir ini lumayan ya, menanjak. Ke sini juga masih menanjak kalau kita tarik secara jauh. Untuk stokastiknya ini sebenarnya masih menanjak, tapi dia memang ada koreksi. Koreksi itu ditunjukkan dengan kepalanya ini ke bawah ya. Jadi dari sini ke sini dia ke bawah seperti ini. Nah, cuma MACD-nya masih lumayan. Jadi ini masih cukup aman, dia koreksi sebentar aja. Mudah-mudahan masih bisa bertahan. Yang penting pasang stop loss-nya ya, supaya jangan dari cuan akhirnya jadi rugi. Untuk support dan resist-nya, ini support terdekat ada di 4860 ya di sini. Jadi selama dia nggak turun ke bawah candle ini, dia masih aman dan masih bagus. Dia mungkin bisa sideways di sini, itu masih oke. Jadi seperti yang di sebelah kirinya sini juga. Sebelah kiri sini dia sideways, lalu dia breakout. Di sini dia breakout, kemudian setelah breakout dia juga sideways dulu. Ini lalu breakout. Ini ada potensi karena dia nggak berhasil break sini, maka ada potensi dia akan bermain sideways dulu. Tapi selama tadi chart win-nya itu masih ada momentumnya, masih biru-biru. Ini momentumnya masih biru-biru, masih ada potensi dia masih bisa naik ya. Kecuali kalau dia sudah sampai seperti ini, mulai tambah mengecil dan mulai seperti ini, nah itu dia akan cukup panjang sideways-nya. Jadi teman-teman kalau yang sudah punya barang dari bawah ya cukup pasang stop loss dan tinggalin dulu, jangan dilihat-lihat dulu, cari saham-saham lain yang masih berpotensi. Jadi selama BBNI nggak kena stop loss, ya udah tinggal digiring aja. Kalau terburuknya, ini saya memberikan kondisi terburuknya ya. Kondisi terburuknya kalau dia sampai turun ke bawah ini, maka dia akan testing support ke bawahnya. Tapi kalau dia berhasil bikin higher high lagi, jadi jebol sini, maka dia akan berpotensi melanjutkan kenaikannya. Selama dia masih begini, maka dia bisa jadi dia sideways dulu seperti yang di sini. Ya, akan sideways. Nah, oke. Untuk chart yang ini adalah /ST BBNI. ST ini adalah super trend. Chart super trend ini adalah trend follower ya, trend follower. Dia ada dua garis biru dia menandakan uptrend. Kalau yang merah dia menandakan downtrend. Kalau garis yang ini sama seperti di depan, yaitu MA 200. Ini chartnya mudah sekali, jadi cukup lihat warnanya aja. Saat dia berubah menjadi warna biru maka entry. Kalau dia berubah menjadi garis merah, maka disitulah untuk take profit. Sama di sini juga, di sini entry, di sini take profit. Di sini harusnya entry, tapi karena dia masih sideways, jadi bentuknya seperti ini ya. Trend follow, ini kan chartnya trend follower. Jadi kalau dia tidak ada trend, karena sideways itu kan trendless ya. Sideways itu adalah trendless atau tidak ada trend, maka kurang efektif untuk digunakan. Tapi saat dia sudah punya trend, maka ini enak sekali digunakan. Kita tinggal follow the trend. Yang ini chartnya saya gunakan chart weekly, perintahnya /win BBNI, W untuk weekly, kalau M untuk monthly.
intraday juga bisa, yaitu 5 untuk 5 menit, 15 menit, hourly atau 1 jam, dan 4 hourly. Jadi teman-teman yang bermain fast trade ataupun day trading itu juga bisa menggunakan chart ini. Ini sama seperti yang di depan tadi saya jelaskan, yaitu bagusnya adalah entry saat muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau, dan ada momentumnya. Bedanya kalau chart weekly ini satu candle sama dengan satu week. Maka idealnya teman-teman ngecek chart ini sebaiknya di end of week atau hari Jumat. Nah, kebetulan minggu ini jam perdagangannya hanya 2 hari. Jam bursanya 2 hari. Jadi hari ini hari terakhir, maka kita bisa menggunakan cek chart ini. Fungsinya apa sih chart weekly ini? Adalah supaya kita bermain swing long. Buat teman-teman yang suka bermain swing long. Tapi kalau teman-teman nggak suka bermain swing long, it's okay, silahkan lihat daily chartnya aja. Nah, berdasarkan chart weekly ini sudah muncul sejak ini, jadi sekitar bulan Mei Juni ya, April, Mei, Juni, Juli. Nah, jadi sekitar bulan Juni. Dan statusnya masih hold, yaitu dengan profit sebesar 30%. Nah, ini the power of swing long ya. Kalau teman-teman sistem giring ini sangat bagus sekali. Dia ini bisa digunakan sebagai support seperti yang saya bilang. Dan di sini dia mantul di garis win dan lanjutkan kenaikannya. Mudah-mudahan dia sideways tapi nggak akan lama. Jadi seperti di sini dia naik, lalu dia sideways dulu, dia naik, dan mungkin akan sideways dulu. Mudah-mudahan sideways-nya nggak lama dan bisa segera naik lagi. Ini chart MS-nya tapi weekly. Perintahnya MS, BBNI, weekly. Di sini kita bisa lihat indikatornya secara weekly, MACD-nya masih naik dan membuka, itu sangat baik. Dan kepalanya si stokastik ini juga membuka dan naik, itu bagus ya. Ini trennya kalau kita tarik juga masih bagus, masih cantik. Di sini ada support. Nah, mungkin dia akan bermain sini dulu, mengumpulkan kekuatan, baru dia akan melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau dia sampai jebol, di sini ada support. Kalau dia jebol ke bawah, maka itu jadinya gak cantik lagi. Kemungkinan dia akan bermain sideways besar. Sideways besar yang dimaksud adalah seperti ini ya. Seperti ini namanya sideways besar. Seperti itu. Ini adalah chart composite. Perintahnya /win composite. Di setiap video saya juga melampirkan chart composite ini supaya teman-teman tetap update bagaimana kondisi IHSG kita. Hari ini koreksi merah, candle merah, mungkin karena memang kita akan libur panjang kan ya, libur bursanya cukup panjang, jadi banyak teman-teman atau pelaku market yang mengamankan take profit dulu supaya mereka nggak nginep uangnya lama-lama. Juga mungkin ada yang menggunakan margin, jadi mereka harus jual dulu barang-barangnya, mengosongkan barang-barang mereka. Di sini masih ada hijau satu pixelnya ya, dan masih ada momentum, jadi masih aman. Yang ini chart MS composite. Ini untuk melihat supportnya. Jadi selama dia, walaupun dia koreksi menuju ke sini, tapi selama dia nggak jebol, supportnya itu masih oke. Jadi walaupun dia misalnya nanti Senin atau Selasa dia koreksi lagi, tapi dia mungkin akan bergerak sideways dulu, itu masih aman selama dia berada di atas ini ya. Untuk support resistnya saya mau kasih lihat. Nah, karena dia sudah berhasil, seperti di video sebelumnya saya jelaskan, dia sudah berhasil menyentuh resist yang di sini, maka selanjutnya dia akan ke resist yang di sini. Dan kalau dia berhasil jebol resist itu, maka dia akan segera menuju resist yang ini ya, akan menutup gapnya. Setelah menutup gapnya, kalau dia berhasil,
Dan menuju gapnya ini teman-teman perlu warning ya, karena biasanya setelah menutup gap itu ada potensi dia akan koreksi dulu. Jadi teman-teman harus selalu pantau IHSG-nya juga, karena kalau teman-teman punya saham yang berkorelasi dengan IHSG, maka teman-teman harus tetap pantau IHSG supaya bisa take action yang tepat. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan di-share ke temennya. Dan jangan lupa join Telegram kita di Wisdom and Invest untuk request saham lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.